Nah, bisa kalian lihat di suhunya itu sekarang turun ke 29,8 derajat, kemudian kelembabannya 92%. Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube IQ+. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan monitoring suhu dan kelembaban di DHT11 menggunakan Blink via WiFi di Wemos D1 Mini. Untuk kalian yang sedang buru-buru, silahkan akses kode dan rangkaian yang ada pada link di deskripsi video. Mari kita mulai. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, di sini kita punya beberapa komponen yang diperlukan, yaitu pertama UMS D1 Mini, kabel jumper, breadboard, dan kemudian sensor di HT11. Nah, ini penjelasan rangkaiannya, dan saya akan menjelaskan sembari melakukan rangkaian secara langsung. Oke, seperti yang ditampilkan pada layar di video itu, kita harus menghubungkan pin 5 volt ke PCC DHT11. Kita menggunakan ini, hubungan terlebih dahulu. Oke, sorry. Kita seperti ini, terus kemudian pin data ke D3, kita hubungkan dulu, terus kemudian pin, negatif atau anoda ke negatif WMOS. Nah, kita hubungkan dulu yang pertama, VCC ke 5 volt, kemudian pin data atau out ke D3, kemudian pin ground ke ground atau pin negatif ke negatif. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu selesai, kita masuk ke konfigurasi Blink. Nah, pertama-tama kalian silahkan search di browser kalian Blink, kemudian klik yang ini ya, Blink a low-code IoT software platform for businesses. Kita klik itu, kemudian tunggu sebentar. Oke, di sini ada pilihan login dan sign up. Silahkan login bagi yang sudah punya akun dan sign up bagi yang punya akun. Karena saya sudah punya akun, saya login. Nah, ini tadi sebelumnya saya udah login, jadi tidak perlu login kembali. Untuk kalian yang baru mengakses hari ini, silahkan login dan masukkan eee, username dan password kalian. Nah, setelah kalian masuk ke tampilan seperti ini, klik Developer Zone, kemudian klik New Template, lalu namanya katakanlah DHT11, kayak seperti itu. Nah, seperti ini. Terus hardware-nya kita gunakan ESP8266, silahkan sesuaikan dengan punya kalian, karena di sini banyak opsinya. Nah, jenis WiFi-nya WiFi, jenis koneksinya itu WiFi, dan deskripsinya bisa dikosongkan. Kita klik Done. Oke, di sini kita diminta untuk melakukan beberapa hal. Pertama itu adalah konfigurasi template, setup data stream, membuat dashboard, dan menambahkan device baru. Kita langsung saja masuk ke web dashboard. Kemudian kita masukkan, display. Saya pengen displaynya label. Ups, oke, seperti ini. Terus kita duplikasi. Oke, di sini kita punya 2 display. Yang pertama itu digunakan untuk suhu atau temperatur dengan satuan Celcius, dan di sini untuk kelembaban. Kita setting dulu yang suhu, kita klik ini, lalu labelnya diganti dengan temperatur katakanlah, temperatur, terus create data stream, kita klik virtual pin, lalu kita pilih pin V1, bebas ya, kalian bisa pilih pin apa saja, tapi saya menggunakan pin V1. Kemudian, units-nya saya gunakan, Celcius. Saya coba ini deh, temperatures, saya pilih Celcius, kemudian range-nya itu sampai 100. Kita create, kita save, kemudian di label,
juga sama, ini kelembaban atau humidity, terus choose data stream-nya kita create, virtual pin juga, namanya humidity, terus alias humidity, kita menggunakan V2, kalian bisa menggunakan pin selain V2, kemudian units-nya, humidity itu satuannya persentase atau percentage, kita coba cari percentage, oke sebentar, nah ini dia, percentage, satuannya sampai 100 juga, terus create, ini bisa di-setting di sini saja, oke seperti ini, terus klik save. Nah, setelah ini selesai, kita kembali ke home, dan kita diminta untuk menambahkan device baru. Katakanlah namanya DHT11 juga. Oke, kita create. Nah, ini dia ya yang kita butuhkan. Kita copy to clipboard, kemudian kita klik save, dan konfigurasi di Blink itu sudah selesai untuk di websitenya. Sekarang kita masuk ke kode. Nah, di sini kita harus mengganti baris ini dengan Blink template ID, name, dan auth token yang telah kita dapatkan dari konfigurasi di web Blink sebelumnya. Kita langsung kopas saja, saya paste di sini. Oke. Nah, kemudian kalian silahkan masukkan password WiFi kalian di sini. Ini password WiFi saya, ini SSID dan password-nya. Kemudian menggunakan PIN D3. Lalu untuk pengiriman sensornya itu untuk temperatur dikirim ke V1 seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian untuk humidity atau kelembaban dikirim ke V2. Nah, terus saya juga ingin menampilkan nilai suhu di serial monitor dan juga kelembaban di serial monitor. Jika, DHT11-nya tidak terbaca atau mengalami galat atau error, maka akan menampilkan tampilan seperti ini di serial monitor. Nah, sebelumnya, sebelum kalian menjalankan kode ini, kalian harus memastikan kalian sudah menginstal library yang ada gitu. Nah, library apa saja yang dibutuhkan? Nah, berdasarkan bantuan dari AI yang ini, oke, ini dia. Library-library yang kalian butuhkan itu ada di sini. Pertama itu Blink, kemudian ESP8266 Wi-Fi, terus Blink Simple ESP8266 dan DHT Sensor Library. Silahkan kalian cari library-library ini di GitHub, Google, ataupun mmm, di sini, bisa kalian cari. Ini contohnya misalkan, DHT11 gitu. Oh sorry, di sini, sorry. Oke. Nah ini misalkan ini ya, ESP8266 Wi-Fi. Ini saya sudah download dari Volodymyr Szymanski yang ini ya, ini. Nah seperti itu silakan kalian lakukan hal yang sama kepada library-library yang lain. Setelah itu selesai, kalian silakan konfigurasikan atau koneksikan si, Wemos D1 Mini ke laptop atau PC kalian menggunakan kabel serial USB atau, kabel data kalian gitu. Terus kemudian nanti akan muncul seperti ini, kalian pilih select other board and ports, terus pastikan, di boards ini kalian menggunakan D1R2 untuk Wemos D1 Mini yang ini ya. Terus kemudian nanti akan muncul ports, di sini saya ports COM3, lalu klik OK. Oke, setelah itu selesai, kita upload kodenya. Di sini kita membutuhkan waktu beberapa saat, jadi tunggu saja. Oke, proses compiling sudah selesai.
Ini proses uploading. Nah, setelah ini selesai, silahkan, kalian konfigurasikan, di HP kalian untuk menampilkan data atau hasil monitor di device HP. Oke, seperti yang bisa terlihat di device kalian, sorry, di video, di sini kalian bisa melihat layar HP saya dan kita buka aplikasi Blink. Silahkan download yang belum punya, kita klik. Kemudian kalau misalkan konfigurasi kalian di website sudah betul, nanti akan ada muncul, seperti ini. Silakan login dulu login atau sign up bagi yang belum, dan kalau sudah nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik yang di HT11, lalu ini tampilan yang masih kosongan. Kita harus melakukan konfigurasi dan pengeditan untuk menegakkan, monitor dari suhu dan kelembaban. Kita klik yang warna hijau ini, tanda obeng, tanda kunci, kita klik. Kemudian kita pilih, tanda plus di bawah, itu kita klik, kemudian kita masukkan display, saya memilih display value display, ini. Nah, ini saya duplikasi saja, terus kemudian saya juga ingin menambahkan sorry, saya ingin menambahkan, display untuk, grafiknya, saya menggunakan superchart. Nah gitu, duplikasi juga untuk duplikasi untuk suhu dan kelembaban, seperti ini. Oke, kita mulai konfigurasi dari atas. Kita klik yang pertama yang ini, kemudian choose data stream, kita pilih temperature. Desainnya kita bisa tulis temp di tengah, kemudian ini auto saja, tidak masalah. Kita close, terus kemudian diklik lagi yang satunya, choose data stream, humidity, kemudian di sini kita tulis humid di tengah, kemudian auto juga. Kita close, ini sudah selesai. Kemudian yang bawah untuk grafik, kita pilih stream, kemudian choose data stream, di sini kita pilih temperatures, kemudian kita close, kita ke design, eee, titelnya temperatur, sorry, temperatur di tengah, kemudian, legend-nya kita hilangkan saja, tidak perlu. Terus kita close. Nah, temperatur sudah selesai, kemudian di satunya lagi, klik lagi, stream, kemudian choose data stream, pilih humidity, dan di sini kita pilih, kita ini kita close, kemudian kita pilih design, terus di sini tulis humidity. Kita klik di tengah dan legend-nya dihilangkan saja. Nah, ini sudah selesai. Kita kembali. Nah, di sini bisa kalian lihat tampilannya itu masih belum, eee, ada atau si nilai temperatur dan humidity-nya itu masih belum muncul karena, ada beberapa hal yang salah dengan, device yang kita rancang. Nah, kebetulan itu terjadi di, device saya, khususnya di sebelah saya. Tapi kalau misalkan punya kalian sudah muncul nilai, temperatur dan humidity-nya, itu berarti sudah berhasil. Namun di kasus saya dan juga mungkin teman-teman yang mengalami, itu ada beberapa problem solving yang bisa dilakukan. Nah, seperti ini, saya coba simpan dulu ini sini, terus kemudian kita fokus ke tampilan ini. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau misalkan kita kembali ke, Arduino IDE, ke program tadi, terus kemudian kita buka serial monitor, di sini masih belum ada tampilan, kita coba restart, oh sorry, nah ternyata sudah ada. Ada tulisan gagal membaca data dari DHT11. Nah, itu artinya, ada masalah dengan sensor di DHT11.
Nah, solving yang bisa saya lakukan dan juga teman-teman bisa dilakukan adalah dengan, melakukan rekayasa apakah atau mengecek apakah si jaringan atau si kabel-kabel ini sudah terhubung dengan baik atau tidak. Nah, dalam kasus saya, si sensor di atas sebelasnya itu sudah usang, jadi memang sering kali error dan cara solving-nya itu sederhana. Tadi saya coba sih dengan apa ya, mencabut dan mencolokkan kembali salah satu kabel yang ada di sini gitu ya. Nah, kita coba saja yang pin VCC, kita coba tarik, kemudian hubungkan kembali. Nah, ini sudah selesai, harusnya sudah bisa terhubung atau sudah berhasil. Oke, ternyata belum, kita coba lakukan lagi pada yang lain, kita coba satu-satu saja. Oh sorry, ternyata pin D3-nya masih belum terpasang dengan baik. Kita coba cek. Oke, masih belum juga. Kita coba lagi di yang lainnya. Saya coba cepat 2 di ini, kemudian dihubungkan kembali. Oke, seperti ini, kita coba cek kembali. Oke. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di tampilan layar HP maupun serial monitor itu sudah muncul ya tulisan, oh suhunya 30,8 derajat Celcius dan kelembabannya 98%, 98%. Nah, kebetulan di kamar saya saat ini tuh memang kelembaban udaranya tinggi. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kan sudah work ya. Nah, bisa kalian lihat juga di bagian device blinknya sudah bisa terhubung dan di serial monitor sudah menunjukkan juga nilainya. Nah, hal itu, eee, solving yang tadi saya lakukan itu terjadi karena ya seperti yang tadi saya bilang sensor di HT saya itu sudah usang, jadi memang kadang error gitu. Jadi seperti itulah, harus dicabut dan dihubungkan kembali. Namun kalau misalkan punya kalian kondisinya lebih baik, baru beli atau apa, kemungkinan, kendalanya itu tidak sama dan lebih cepat gitu. Nah, itu saja. Nah, bisa kalian lihat di suhunya itu sekarang turun ke 29,8 derajat, kemudian kelembabannya 92%. Seperti itu ya, jadi ini real time. Nah, itu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sorry sorry. Sorry. Oke. Aduh, oke, sorry. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, dadah.